dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Mereka mengenal, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Pada hari Minggu panggilan sedunia ini, kita mendengarkan Yesus berbicara tentang gembala dan domba serta pintu. Berbicara tentang domba untuk kita di tempat ini pasti amat susah untuk bisa memahami dengan baik.
Karena biasanya kita hanya melihat ada 1-2 domba. Tetapi yang lebih sering itu adalah sapi atau kerbau. Kalau mereka di timur itu pasti tahu tentang mengembalakan sapi. Ya. Saya masih ingat dulu saya masih kecil, ya, saya sering diminta untuk mengembalakan sapi karena ya tidak bisa untuk membersihkan kebun tofa. Ya. Jadi tugas saya kalau libur menggembalakan sapi. Tapi sapi sangat berbeda dengan domba. Ya. Domba itu penurut. Ya. Tapi sapi kalau ada yang ya liar itu berarti yang gembala yang pusing. Karena dia masuk hutan, ya harus ikut masuk. Dia masuk di mana ada duri juga harus ikut masuk, kalau tidak dia tersesat. Dan kalau dia tersesat, dia tidak masuk ke kandang, besok bisa lihat kebun orang hancur. Tinggal kita bayar. Tetapi di sini kita bisa melihat Yesus pertama-tama menggambarkan diri sebagai gembala yang baik bagi kawanan domba. Sebagai gembala, Yesus mengenal domba-dombanya, bahkan mengenal mereka dengan sebutan nama masing-masing. Dan kalau itu saya tarik kepada diri saya masih jauh dari itu. Karena terus terang, ya, saya lihat umat itu saya tahu itu umat saya, tetapi namanya saya tidak tahu. Saya tidak bisa hafal nama, tapi untuk muka kalau saya lihat saya tahu ini umat saya. Bahkan orang baru pun saya tahu, ya. Tapi untuk nama saya tidak bisa. Itu artinya bahwa saya masih jauh dari gembala sebagaimana diharapkan Yesus. Ya. Bahkan Yesus juga bukan hanya sebagai gembala, tapi dia mengatakan sebagai pintu. Itu artinya jalan masuk dan keluar domba-domba. Dan sebagai gembala, Yesus menuntun domba-dombanya untuk menemukan padang yang berumput hijau. Dan sebagai pintu, Yesus menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas, bahkan dari pencuri dan perampok. Karena itu tadi kita mendengar Yesus mengatakan apa? Akulah pintu. Orang yang masuk tidak melalui pintu, melainkan memanjat tembok atau jalan lain yang memiliki maksud yang jahat, maksud yang buruk, yaitu untuk mencuri, untuk merampok, dan untuk membinasakan. Tetapi sebagai gembala, Yesus akan melindungi domba-dombanya
dari ancaman itu. Karena itu, orang yang berada di dalamnya akan merasa aman. Dia tidak ketakutan. Dan Yesus juga mengatakan bahwa domba-dombanya akan mendengarkan suaranya. Karena mereka mengenal Dia sebagai gembala yang baik. Bahkan mereka akan mengikuti Dia. Dalam dunia zaman sekarang, perumpamaan ini bagus, tetapi kalau mau diterapkan amat susah. Kita tahu bahwa zaman sekarang, ya, orang katakan semua orang pintar. Kalau kita menyampaikan sesuatu tidak sesuai, orang akan menolak, orang akan memberontak. Tetapi kita bisa belajar dari bacaan suci hari ini. Gembala melindungi domba-dombanya. Gembala mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal gembalanya dan mendengarkan suaranya. Ini yang penting untuk kita. Supaya kita semua bisa merasa tenang, kita semua bisa merasa nyaman, kita semua bisa merasa gembira karena kita menemukan padang yang berrumput hijau. Ancaman pasti ada, tetapi kita tidak perlu takut. Yesus Sang Gembala Agung selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Dan kita berdoa agar semakin banyak orang, terutama anak-anak muda kita, boleh menjawab panggilan Tuhan, terutama untuk mengikuti Tuhan secara khusus. Apakah itu sebagai imam, apakah itu sebagai hidup bakti, sebagai bruder, suster, dan lain sebagainya. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang kini sedang menjalani panggilan itu, sedang disemaikan, supaya panggilan mereka tetap tumbuh subur, sehingga suatu saat mereka juga bisa menjadi gembala bagi kawanan domba. Jangan lupa bahwa kami dalam doa-doa Tuhan